Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengecek satu persatu kehadiran murid-murid yang ada di kelas ini. Kalau Ibu panggil nama kalian, kalian segera angkat tangan lalu menjawab hadir. Yang pertama, Diana. Tito. Okta sakit. Baik, selanjutnya kita lanjut langsung ke materi ya. Ayo anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 3. Di situ terdapat sebuah lirik lagu yang berjudul Ruri Abangku ciptaan A.T. Mahmud. Setelah ini Ibu akan memutarkan suara dari lagu ini. Tolong disimak dengan baik-baik ya, karena setelah pemutaran lagu nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan lagu tersebut. Baiklah, selanjutnya tolong dijawab pertanyaan yang ada di bagian bawah ya. Yang nomor 1 adalah, apakah sebutan kakak laki-laki di daerah kalian masing-masing? Dan yang kedua adalah, apakah sebutan kakak perempuan di daerah kalian masing-masing? Tolong dikerjakan, jangan ada yang mencontek milik temannya ya. Silahkan mengerjakan. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan. Bagaimana mereka menjaga kerukunan? Yuk simak baik-baik cerita yang akan Ibu bacakan ini. 1 Juli 2013. Hari ini aku sedih karena tindakanku menyebabkan buku kakak robek. Aku tidak sengaja membuat buku itu sobek. Aku minta maaf kepada kakak. Untunglah kakak memaafkan aku. Kesimpulan dari cerita di atas adalah, jika kita melakukan kesalahan, hendaknya haruslah kita meminta maaf kepada orang tersebut. Lalu bagaimanakah contoh permintaan maaf yang benar? Nah, kali ini Ibu memerlukan 2 anak untuk mempraktekkannya ke depan. Yang satu menjadi orang yang meminta maaf, dan yang satunya lagi orang yang dimintai maaf. Siapakah di sini yang mau menemani Ibu di depan untuk menjelaskan bagaimana caranya meminta maaf dengan benar? Nanti setelah maju ke depan, maka akan ada hadiah untuk masing-masing anak. Ayo, siapa yang mau ke depan?
Atau nanti kalau tidak ada yang mau, maka akan ibu tunjuk di antara kalian. Bagaimana? Baiklah, Okta dan Diana yang maju ya. Setelah Udin dan Mutiara saling maafan, setelah itu buku yang sobek tadi kembali direkatkan bersama-sama. Buku yang sobek kan sudah direkatkan kembali oleh Mutiara. Lalu buku tersebut dikembalikan ke rak buku. Mari kita pergi ke perpustakaan sekolah. Lalu hitung buku yang ada di rak-rak tersebut. Lalu bagaimana menghitung jumlah buku yang ada di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitung buku sebanyak itu? Caranya adalah, misalnya kita kelompok-kelompokkan buku-buku tersebut, masing-masing kelompok berisi 10 buku. Sehingga kita akan mengelompokkan buku tersebut menjadi beberapa kelompok sesuai banyaknya buku tersebut. Setiap kelompok berisi 10 buku, sehingga sisanya nanti akan dipisahkan. Barisan rak yang lain berisi lebih banyak buku. Satu tumpukan berisi 10 buku. Ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku tersebut berisi 100 buku. Udin rajin menulis kegiatannya pada buku harian. Tulislah teks buku harian tentang kegiatanmu bersama anggota keluargamu yang lain pada hari ini. Tuliskan pada teks buku harianmu itu siapa saja anggota keluarga perempuan dan siapa saja anggota keluarga laki-laki. Ceritakan kebersamaan anggota keluarga perempuan dan laki-laki di dalam keluargamu. Di sini sudah disediakan kolom untuk mengerjakan tugas ya. Nanti setelah selesai bisa dikumpulkan di meja ibu. Jadi di sini tidak boleh ada yang mencontek karena setiap keluarga kalian kan berbeda-beda. Makanya dikerjakan dengan semangat dan jangan pernah mencontek. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya anak-anak. Dibuka dulu bukunya halaman 11. Nah, di situ kita disuruh mengamati ya. Gambar pertama itu gambar gerak jalan di tempat. Gambar kedua gerak mengayunkan kaki. Gambar ketiga gerak memutar tangan. Ayo, siapa yang bisa mempraktekkan gerak yang pertama? Silahkan maju ke depan. Iya, kamu, Reza, silahkan dipraktekkan di depan. Gerak jalan di tempat. Biar semua teman-temannya mengerti ya. Iya, bagus ya. Sekarang lanjut ke gerak yang kedua. Gerak mengayunkan kaki. Ayo silahkan dipraktekkan di depan yang bisa. Iya, kamu Rizal, silahkan maju. Dipraktekkan ya biar teman-temannya tahu bagaimana gerak mengayunkan kaki. Nah, itu juga betul. Sekarang gerak yang ketiga, gerak memutar lengan. Ayo, siapa yang bisa silakan maju ke depan. Iya, kamu Nina, dipraktekkan ya. Iya, betul ya, itu tadi gerak-gerak, contoh gerak yang ada di buku ini ya. Sekarang kalian semua berdiri. Kita praktekkan semuanya ya gerakannya. Ibu akan menghitung 1 sampai 8. Ayo kita gerakan yang pertama. Gerak jalan di tempat. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerak yang kedua, gerak mengayunkan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Sekarang gerak memutar lengan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, tepuk tangan semuanya. Nah, jadi kalian juga bisa mempraktekkan gerakan tersebut di rumah ya, biar tubuh kalian itu tetap sehat. Sekarang bukunya dibuka halaman selanjutnya ya, halaman 12. Nah, Ibu akan membacakan, kalian mendengarkan ya, jangan bicara sendiri, jangan bermain sendiri ya. Selain bermain, Udin dan Mutiara gemar membaca. Udin gemar membaca buku cerita hewan, Mutiara gemar membaca buku cerita rakyat. Meskipun berbeda kegemaran, mereka tetap bermain dengan rukun. Udin membaca buku halaman 122. Nah, bilangan 122 ini jika ditulis angka, nulisnya itu 122. Begini ya anak-anak, nulisnya bilangan 122, bukan 122. Bukan gini ya, ini salah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Nanti kalian kalau bisa silahkan angkat tangan ya anak-anak. Soal yang pertama, nah, sekarang coba kalian yang bisa bagaimana cara membacanya ini, silakan angkat tangan. Yang pertama 1, 3, 4. Ini bacanya bagaimana? Ayo silahkan angkat tangan. Iya, kamu Sylvia, silahkan dibaca bagaimana. Iya betul, jadi ini bacanya 134. Betul ya. Nah, sekarang yang kedua, ayo siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Iya, Amira, silahkan. Berapa? Iya betul ya, ini bacanya 127. Nah, sekarang kalian sudah bisa ya. Sekarang Ibu akan membacakan cerita kepada kalian. Kalian dengarkan baik-baik ya. Jangan ada yang ngobrol sendiri, jangan ada yang main sendiri ya. Udin dan Mutiara mempunyai kegemaran yang berbeda. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam bermain, mereka juga rukun dalam melakukan tugas masing-masing. Mereka saling menolong dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Mutiara bertugas membersihkan halaman rumah, Udin membantu kakaknya membersihkan halaman. Tugas utama Udin adalah membersihkan tempat tidurnya. Mutiara membantu adiknya merapikan tempat tidur. Nah, sekarang kalian coba tuliskan apa saja kegiatan kalian selama di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai menuliskan, kalian kumpulkan ke depan ya, biar Ibu nilai. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, supaya kita lebih semangat lagi, kita akan senam dulu yuk. Masih ingat kan yang Ibu ajarkan kemarin? Oke, masih. Ya udah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang dibuka buku tema halaman 17 ya anak-anak, di pembelajaran 3. Sudah semua kan?
Nah, ibu akan membacakan, semuanya harus mendengarkan ya. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan. Ketika bermain pun, mereka selalu rukun. Udin dan Mutiara suka bermain ayunan. Nah, di sini ibu punya sebuah lagu. Lagunya akan ibu putar lewat handphone ibu ya. Semuanya harus mendengarkan. Nanti setelah kalian mendengarkan musik ini, nanti ibu suruh untuk membuat cerita. Oke? Jadi semuanya harus memperhatikan ya. Oke, kalian sudah dengar semuanya kan? Gimana? Udah bisa belum sama lagunya ini? Belum. Oke, ibu ulangi sekali lagi ya. Semuanya harus dengarkan. Ini lagunya itu tentang main ayunan. Jadi kalian harus mendengarkan. Nanti setelah ini kalian membuat cerita yang berkaitan dengan lagu ini. Oke. Nah, anak-anak, sudah bisa dengan lagunya? Udah paham mengenai lagunya? Oh, perlu diputar sekali lagi ya. Oke, semuanya harus mendengarkan dan memperhatikan ya. Habis ini kalian membuat cerita tentang lagu ini. Oke, sekarang semuanya didengarkan lagi ya. Oke, sudah ya. Sekarang kalian keluarkan alat tulisnya, buku tulis, buku tematik, dan alat tulisnya pulpen. Jangan pakai pulpen, pakai pensil aja ya. Nanti kalau salah biar mudah menghapusnya ya. Oke, sekarang sebelum kalian membuat cerita, di sini ibu kasih contoh dulu ya. Contohnya seperti ini, berdasarkan lagu ya. Pada pagi hari, Udin dan Mutiara pergi ke taman. Mereka bermain ayunan. Udin naik ke ayunan. Kemudian Tiara mendorongnya dengan berhitung 1, 2, 3. Dan mereka bermain ayunan dengan riang gembira. Seperti itu anak-anak. Sekarang kalian bisa membuat cerita. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Oke, sudah selesai semuanya. Sip, pintar semuanya. Sekarang kita baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ibu mempunyai sebuah percakapan tentang buku yang berjudul Buku Kakak Sobek. Semuanya memperhatikan ya. Jangan ada yang gaduh, jangan ada yang rame, jangan ada yang jahil. Ayo Dimas. Dimas duduk Dimas. Tempatnya mana Dimas? Ayo jangan pindah-pindah. Ya, di situ. Oke, sekarang ibu baca ya. Buku Kakak Sobek. Udin. Kak, bolehkah saya meminjam buku yang di rak paling atas itu? Mutiara. Tentu saja boleh. Mengapa buku itu yang kamu pilih? Udin.
Iya kak, saya tertarik pada gambar sampulnya. Mungkin isinya menarik juga. Mutiara. Mengapa tertarik pada gambar anak-anak bernyanyi? Udin. Saya senang bernyanyi kak. Saya ingin menyanyikan lagu di buku itu. Saya ambil sendiri ya kak bukunya. Udin mengambil buku itu sambil meloncat. Udin. Aduh, dapat bukunya kak. Yah, tapi bukunya sobek. Maafkan saya kak, saya nggak sengaja. Mutiara. Iya, tidak apa-apa. Kan kamu tidak sengaja melakukannya. Tidak usah sedih. Mari kakak bantu membacanya. Wah, ternyata ini buku lagu. Ayo kita nyanyikan salah satunya. Selesai. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang tebal halaman dari buku itu ya anak-anak. Tadi buku yang diambil oleh Udin itu tebalnya 260 halaman. Wah, tebal banget ya anak-anak. Nah, 260 itu nulisnya gimana? Ada yang tahu? Gimana ayo? Nah, jadi 260 itu cara nulisnya seperti ini. 2, 6, dan juga 0. Ini cara membacanya 260. Pinter semuanya. Nah, sekarang ibu punya contoh bilangan lagi. Ini cara bacanya gimana? Ada 4 sama 3. Itu bacanya gimana? Ya Diana, gimana Diana? Pinter sekali. Jadi cara bacanya 43. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke halaman 22. Nah, sebelumnya kita dengarkan audio ini dulu ya anak-anak. Nah, tadi gue bicara dulu. Kerukunan di rumah membuat suasana damai. Udin termasuk anak yang riang. Mutiara termasuk anak yang pendiam. Perbedaan itu tidak mengurangi kerukunan mereka. Nah, udah cukup ya anak-anak. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana perbedaan sifat tidak memengaruhi suatu kerukunan di rumah, oke? Meskipun si Udin tadi selalu riang dan gembira, dan adiknya si Mutiara itu pendiam anaknya, tapi mereka tetap rukun, oke? Sudah paham ya dari sini bagaimana kerukunan itu? Oh sudah, oke. Lanjut ya. Di bawahnya di situ terdapat gambar-gambar kan di halaman 22. Nah, di situ anak-anak harus harus bisa membedakan yang mana yang rukun, yang mana yang enggak hidup rukun. Mas Raka udah paham belum? Udah. Oke, sip. Kalau Mbak Meliana? Sudah. Alhamdulillah sudah paham semua ya berarti ya. Tugasnya disuruh ngapain sudah paham ya? Oke, alhamdulillah sudah ya. Oke, baik. Ibu akan kasih kalian waktu 3 menit cukup? Cukup lah ya. Oke, mulai dari sekarang ya. Oke, tadi udah ngerjain ya yang halaman 22. Sekarang lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, dibuka ya. Udah semua? Oke, nah sebelum kita masuk pelajaran, kira-kira anak-anak semua tuh udah tahu belum sih kegemaran itu artinya apa? Atau hobi lah, hobi. Tahu ya? Tahu ya kalau hobi ya? Nah, iya, hobi apa? Coba apa? Ya pinter sekali Mas Riko. Wah, iya betul sekali. Hobi adalah suatu kegiatan yang kita lakukan pada waktu luang. Nah, itu namanya hobi. Kalau Mbak Rika? Oh, Mbak Rika hobi membaca. Wah, pinter banget, pantesan bisa banget ngerjainnya cepet banget. Sip, pinter. Nah, tentunya saudara-saudara kalian tuh hobinya berbeda ya dengan kalian, ya kan? Ada yang suka makan nggak? Makan kan hobi. Ada yang suka bernyanyi nggak? Kakak-kakak kalian mungkin, atau ibu atau ayah?
Ada. Beda kan? Beda semua kan hobinya ya? Nah, sekarang anak-anak semua coba mengerjakan. Coba menuliskan beberapa hobi yang dimiliki oleh keluarganya. Oke? Siap? Sip. Alhamdulillah, anak-anak sudah paham semua ya tentang hobi. Iya, tadi udah ibu koreksi dan alhamdulillah, wah, udah paham semua. Jempol buat kalian semua. Tepuk tangan. Yeay. Nah, selanjutnya kita balik halaman selanjutnya, oke? Nah, sebelumnya kita dengarkan audio ini dulu ya. Itu kan ada lagu ya. Nah, ini nih lagunya nih. Dengerin dulu ya. Nah, rajin apa tadi? Rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, itu termasuk sifat apa? Baik atau buruk kira-kira? Oh, baik. Ya Allah, pinter sekali sih murid-murid ibu. Ya, pinter banget. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan ada beberapa sifat ini anak-anak. Ada sifat baik dan juga ada sifat-sifat buruk. Nah, coba kalian sebutkan ya sekarang apa saja sifat-sifat baik. Apa? Iya, jujur. Terus selanjutnya. Rajin. Selanjutnya apa selanjutnya? Iya, disiplin. Nah, cukup ya Allah. Pada berebut jawaban semua ini anak-anak ibu ya. Terus sekarang coba contohnya apa? Apa sifat yang buruk? Contohnya apa? Coba disebutkan. Apa? Sombong. Bohong. Oke, betul. Berbohong tadi udah. Lanjutnya apa? Mencuri. Oh iya sih, itu termasuk jelek. Nah, oke. Selanjutnya loh, ya udah bel istirahat. Ya udah ya, kita akhiri dulu ya pertemuan kali ini. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.